Baik, luar biasa Bapak Hambali, sang kakek lari ya, sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Hambali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sambut Bapak Hambali, sosok inspiratif yang sangat menggugah, tidak hanya bergerak untuk meraih kesehatan, tapi juga menginspirasi orang di sekitarnya. Insya Allah, kami persilahkan kepada Bapak Hambali untuk bisa memulai talk show pada pagi hari ini. Dengan hormat kami persilahkan waktu dan layar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua, dan mudah-mudahan saya bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Eduran luar biasa, bukan hanya mendidik anak-anak untuk menjadi cerdas, tapi juga yang tidak kalah penting lah, sehat itu wajib. Silakan Indra. Oke. Satu-satu Indra. Satu-satu Indra. Oke. Saya mulai dari karena judulnya adalah eduran, maka saya mulai dari lari. Ini benar kejadian pada saya ya. Saya disuruh olahraga oleh penyakit saya, yaitu saya terkena penyakit pembesaran prostat atau benign prostatic hyperplasia pada 2017. Alhamdulillah saya sudah terbiasa, mempunyai kebiasaan membaca. Setelah saya baca penyakit saya ya kembali lagi disuruh olahraga. Next. Oke. Saya kadang mengutip ajaran Islam ya, jadi kita sudah sama-sama, ini hadis ini sangat populer bahwa sakit bisa menggugurkan dosa. Coba kita berpikir yang lain, jangan seperti orang pada umumnya. Dosa itu adalah kesalahan atau pelanggaran. Artinya kalau kita sakit, berarti kita sudah berbuat salah terhadap diri kita. Nah, kita cari kenapa kok, kesalahan apa yang sudah kita lakukan sehingga saya sakit. Lanjut. Oke. Sebelum masuk ke penyakit saya, ini gambar kecil, yaitu olahraga adalah obat terbaik. Ini dikutip dari United States National Institute of Health. Itu lembaga ternama di Amerika. Ya, jadi layak kita percayai. Olahraga apa saja? Nggak usah harus lari. Lanjut. Oke, kembali ke penyakit saya. Orang yang aktivitasnya tinggi itu bisa terhindar dari benign prostatic hyperplasia. Lanjut, maka saya harus olahraga. Berikutnya, di sini sebentar, ini poinnya mana, Ndra? Pointernya, Ndra? Oh, nggak bisa. Oh, oke. Saya disuruh puasa, ya. Itu intermittent fasting atau puasa itu sempat menjadi Google Trend gaya hidup orang di dunia, bahwa puasa itu menyehatkan. Ternyata ini BMC itu adalah Biomedical Central, itu jurnal ternama di bidang kesehatan ya, itu mengatakan bahwa prostatic hyperplasia atau penyakit saya pembesaran prostat itu bisa diminimalisir atau bisa dikurangi dengan puasa. Kita tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, puasalah niscaya kamu akan sehat. Nah, ini bentuk dari apa yang saya lakukan. Berikutnya. Oke. Ini WHO mengatakan bahwa 70% kematian di dunia itu disebabkan karena penyakit yang sesungguhnya bisa
dihindari. Often avoidable causes. Jadi yang disebut non-communicable disease. Kalau dulu orang meninggal karena penyakit infeksi, sekarang enggak. Di bawah ini penyakitnya ya. Jadi sakit jantung, paru-paru kronis, kanker, diabetes, sakit mental. Ini semuanya bisa dihindari. Salah satunya dengan olahraga. Itu salah satunya ya, bukan satu-satunya ya. Lanjut. Oke, kenapa kok pilih lari? Lanjut. Lari gratis. Lanjut. Nah, tidak membutuhkan partner. Kenapa kok saya nggak mau partner? Nunggunya kadang-kadang lama. Ya, lanjut. Nah, ini tanpa persiapan. Lari itu nggak usah pakai persiapan. Seperti orang dikejar anjing, masa harus persiapan saya lari, caranya bagaimana, bla bla. Lari aja. Nah, orang pada umumnya berpikir, oh, udah tua kok lari. Lanjut. Oh, enggak. Orang berpikir bahwa kalau sudah tua, ya, kalau sudah tua itu berbahaya. Enggak. Baik muda, tua, itu sama saja, sama-sama berisiko. Kalau nggak pernah lari kok maksain lari, berbahaya. Pernah dengar bahwa mahasiswa ITB lagi ngambil nilai lari, meninggal. Lanjut. Oke. Kenapa kok pilih lari? Nabi pernah lomba lari dengan Aisyah 2 kali paling tidak, yang populer itu. Lanjut. Nah, Nabi berjalan sangat cepat. Ilmu pengetahuan mengatakan bahwa orang yang jalannya cepat, umurnya sehat dan umurnya panjang. Itu coba teman-teman googling lari cepat atau walking fast, live longer. Itu sangat-sangat populer. Lanjut. Oke. Nabi hijrah 450 km, konon jalan kaki. Bukan naik bus. Nah, ini nggak pernah, jarang dibaca orang gitu loh ya. Ini jarang diikuti orang. Ya, Nabi dan sahabatnya nggak akan bisa lari, bisa jalan 400 km kalau nggak terbiasa jalan. Lanjut. Oke, penyakit saya 2017 yang terkena pembesaran prostat. Ini adalah gambar prostat. Ini adalah prostat, ini adalah kandung kemih, dan ini saluran kencingnya, saluran kemih yang lancar begini. Nah, ini ketika prostat saya membesar, saluran menyempit, sehingga jalan kencing tersendat-sendat seperti ini. Lanjut. Oke, seperti ini. Jadi tanda-tandanya pembesaran prostat, sering kencing, dan kencingnya tidak lancar. Lanjut. Oke, penanganannya bagaimana? Harus dioperasi atau minum obat? Dua-duanya berisiko. Lanjut. Nah, alhamdulillah, saya terus membaca. Ini obat yang saya minum, isinya adalah tamsulosin dan finasteride. Kebetulan setelah saya membaca, ketemu bekatul. Hilang Ndra, yang satu Ndra. Nah, itu. Ketemu bekatul. Bekatul ini mengandung beta-sitosterol. Ya, saya ulang lagi. Di dalam bekatul ada beta-sitosterol. Yang websitenya sudah saya bikin. Khasiat beta-sitosterol persis seperti obat saya yang saya minum, yaitu finasteride. Saya bilang ke dokter, obat saya masih ada, nggak usah dikasih obat. Saya coba dulu minum bekatul. Jadi saya minum obat sekitar 3 bulan atau 2 bulan, setelah itu stop. Itu adalah 8 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya tidak minum obat untuk prostat saya. Saya cukup minum bekatul. Lanjut. Oke, ternyata bekatul bukan hanya berkhasiat untuk prostat saya, tapi bekatul bisa sebagai suplemen untuk lari saya. Endurance exercise. Ya. Dan kenapa kok saya pilih lari? Kebetulan, ya ini setelah saya baca lagi, bahwa lari adalah merupakan olahraga anti-aging yang sangat-sangat efektif. Lanjut. Nah,
eh, saya suka pamer. Ya, ternyata pilihan saya tepat. Untuk orang yang suka pamer seperti saya, lari gampang dipamerkan. Saya nggak tahu olahraga yang lain ya, tapi hanya cukup mengupload di Strava atau di tempat lain. Orang cukup lihat, Hambali larinya sekian. Orang nggak usah berpikir apapun sehat atau nggak, udah pasti sehat. Alhamdulillah sampai sekarang saya nyaris tidak ada penyakit kecuali penyakit saya yang dulu sampai sekarang, tapi sudah jauh berkurang, yaitu alergi. Belum sembuh total, tapi sudah jauh berkurang. Lanjut. Oke. Ini kalau googling ini gampang dan saya tidak begitu tertarik untuk menceritakan ini. Silakan dibaca sendiri bahwa sehat segala macamnya dan lain sebagainya gitu ya. Ini nanti boleh di-share oleh panitia ke audien yang saya presentasikan ini. Lanjut. Ini mungkin orang jarang tahu bahwa lari bisa mencegah berbagai kanker. Ya, olahraga bisa mencegah berbagai kanker. Ini sangat-sangat luar biasa banyak. Ya, ini dikutip dari Runner World, tapi Runner World mengutip dari JAMA. JAMA itu jurnal terkenal di Amerika. Kalau nggak salah singkatannya adalah sorry Pak, American Medical Association, J-nya apa ya? Journal of American Medical Association. Jadi itu cukup ternama ya. Oke, lanjut. Oke, kendala apa yang dialami? Panitia minta kendalanya apa gitu. Ya. Sampai hari ini, sejak 8 tahun yang lalu, kalau lari kadang-kadang masih berat. Udah pakai sepatu masih berat. Ya. Terus kata orang, ya udah tua kok lari, nggak inget umur apa. Padahal setelah saya baca, kalau ketika saya ngomong saya baca, yang saya baca adalah jurnal ilmiah. Ya mohon maaf, saya mungkin bacanya sudah ribuan jurnal sejak 8 tahun yang lalu, bahkan mungkin lebih dari lalu. Bukan baca dari WA atau baca dari Facebook atau baca dari yang lain. Yang saya baca bahwa ilmu pengetahuan mengatakan bahwa lari tidak dibatasi oleh umur, mau setua apapun boleh. Nah ini saksinya Faujah Singh. Itu pelari Inggris asal India tentunya dari namanya. Itu masih bisa maraton 42 km pada umur 100 tahun. Umur saya baru 68 tahun. Oke. Olahraga lari memang berat. Ya. Tapi lebih berat lagi, mohon maaf, kadang-kadang saya itu mengejek, tapi tujuan saya adalah memotivasi. Lebih berat kalau kita berbaring di rumah sakit. Ya, jadi saya ingin mengajak teman-teman semua dan untuk mengajak masyarakat, ayo olahraga sampai tua dan belajar sampai mati. Lanjut. Oke, ini pertama kali saya lari di 2018. Jadi setahun setelah saya mulai lari di Tamrin. Lanjut. Oke, ini adalah platform saya. Mohon kalau teman-teman berkenan mengunjunginya. Terima kasih. Lanjut. Are you ready?
Oke, saya masih punya waktu 10 menit lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya tanya ke Google. Siap, terima kasih Pak Hambali, luar biasa ya, betul-betul pelari pro Pak Hambali ini, Masya Allah. Walaupun usia sudah tidak muda lagi, sudah 68 tadi Pak ya, tapi Masya Allah sangat menginspirasi sekali dari hal kebugaran, aktivitas fisik, dan luar biasa sekali. Insya Allah, harusnya kita yang muda-muda di sini nih malu ya, yang baru usia belasan, 20-an, 30-an, tapi males buat gerak, males buat jalan, males buat mulai mengolah tubuh. Jadi kita perlu banyak mengambil ilmu, inspirasi, dan motivasi dari Pak Hambali ini. Luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan secara virtual buat Pak Hambali, teman-teman semuanya, Masya Allah. Terima kasih Pak Hambali. Pak Hambali mungkin diawali dari pertanyaan saya Pak. Kira-kira nih Pak, untuk teman-teman yang baru memulai ikut lomba lari ataupun virtual run di event Eduran ini, ada pesan nggak Pak kira-kira untuk para pemula atau yang sudah memulai lalu hiatus lama lalu baru memulai lagi, kan biasanya lebih besar tuh Pak challenge-nya untuk memulai lagi. Kira-kira ada pesan? Oke, Siap. sangat benar. Saya kalau nggak lari seminggu, nggak kuat 10 km. Jadi untuk bisa lari 10 km, saya harus 2 hari paling lambat sebelumnya saya harus lari. Jadi kalau saya udah nggak lari seminggu, 5 km sudah berat. Artinya teman-teman mulai aja sekuatnya, jangan dipaksa. Rohnya cuma satu, jangan memaksakan diri, tapi harus ditingkatkan. Hanya itu. Saya nggak bisa teori ini itu dan lain sebagainya karena saya bukan pelari ya. Silakan, ada lagi. Siap. Terima kasih Pak. Jadi luar biasa teman-teman. Pak Arman sangat termotivasi, luar biasa. Tadi juga teman-teman kalau semisal ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom chat ya. Tadi kita lihat intens sekali tanya jawab antara Pak Ibnu dan Pak Marwaji. Silahkan bisa langsung ditanyakan kalau ada hal yang perlu diperjelas lagi. Mumpung kita masih di event ini, di Eduran Talk ini. Jadi pas juga mumpung ada pakar kalau mau tanya dari sisi kesehatan dan juga aktivitas larinya dari kakek lari kita, kebanggaan kita Bapak Hambali, Insya Allah. Ada lagi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada kurang lebih 10 Pak Hambali, menit. saya mau tanya ya, boleh? Silakan. Kalau lari kemana Pak? Dekat rumah atau ke Gelora Bung Karno atau gimana, cari yang simple dikit tapi kalau jalanan mungkin udah mulai banyak debu-debunya gitu, kira-kira gimana? Oke, benar sekali. Saya ngitung lari 0 km dari pintu saya, finishnya di pintu saya. Rutinnya begitu. Itu satu. Jadi saya lari dari pintu saya sampai pintu saya, itu muter mencari jalan yang tidak ada kendaraan. Saya sangat khawatir dengan kendaraan, sangat khawatir. Kebetulan alhamdulillah di Depok walaupun tempatnya agak nanjak dikit itu juga tantangan ya. Itu saya umumnya yang paling sering adalah ke Studio Alam. Di situ ada situ, treknya bagus ya. Silakan orang Depok ke situ, nanti trek sekali lagi treknya bagus ya. Itu favorit saya. Oke, terima kasih Pak Hambali untuk saran tempatnya Pak. Pak tadi kalau nggak salah di slide dijelaskan lari nggak perlu nunggu teman, kelamaan untuk mulai ya Pak ya. Nah itu gimana tuh Pak? Biasanya kan orang tuh akan mendapatkan support system, termotivasi buat mulai olahraga karena ada temannya tuh Pak. Tapi gimana caranya Pak Hambali bisa memulai dengan diri sendiri tanpa nunggu istri atau nunggu anak atau nunggu teman? Oke, teman-teman bisa bayangkan berapa banyak orang yang mau lari. Apalagi seumur saya ya. Kalau saya nunggu temen nggak jadi lari. Jangankan untuk lari. Saya itu sebetulnya bisa main pingpong. Dan tetangga semuanya alhamdulillah pada main pingpong semua. Cuman kurang menantang pingpong itu untuk saya. Terlalu butuh banyak waktu. Kalau saya harus main 3 jam, 4 jam untuk lari, untuk mendapatkan keringat seperti saya lari, temen yang lain nggak kebagian. Kalau saya nggak sampai dapat porsi itu, pingpong, ya kurang menantang. Jadi saya tahu bahwa teman itu adalah sebagai motivator. Iya. Tapi khusus untuk lari saya butuh motivator dari Eduran. Ya. Jadi kita sama-sama lari, sama-sama share di grup, sama-sama ngasih selamat. Itu adalah yang saya butuhkan. Sekali lagi butuh dari teman-teman di sini.
di Eduran ini. Masya Makasih. Allah, luar biasa Pak. Berarti 100% mendukung acara Eduran ya Pak ya? Karena walaupun Sangat. kita tidak terhubung secara fisik, tapi secara virtual kita terhubung dan saling menyemangati. Jadi Bapak Ibu Sangat. yang belum daftar atau mendaftarkan anak, suami atau istrinya, silahkan didaftarkan sesegera mungkin atau tetangga-tetangga terdekatnya biar sama-sama sehat. Pak Hambali, ada pertanyaan lagi Pak dari kolom chat. Boleh saya sampaikan apa ya? Silakan. Dari Bapak Indra Pratama. Beliau tanya, bagaimana cara melawan kemalasan untuk lari? Apalagi zaman sekarang sudah dimanjakan dengan gadget, Pak. Monggo Pak Hambali. Sangat iya. Saya sebetulnya Pak Indra sendiri udah tahu sih jawabannya seperti apa. Tapi ya yang dibutuhkan adalah begini. Ya, yang untuk mohon maaf gini. Orang itu melakukan sesuatu bukan berarti dia tahu itu baik. Tapi orang melakukan sesuatu apapun karena orang lain melakukan. Ya, karena orang lain melakukan. Nah, kalau Eduran ini terus-menerus teriak-teriak terus ayo lari, ayo lari, insya Allah Pak Indra akan ikut lari. Karena orang lain melakukan. Siap. Ya, dan saya pun kalau seandainya teman-teman ini pada ikut lari, saya akan lebih semangat. Saya juga termotivasi. Jawaban saya mungkin Pak Indra nggak harapkan, tapi itulah yang fakta bahwa orang itu melakukan sesuatu karena orang lain melakukan. Ayo kita sama-sama lari. Ayo kita sama-sama olahraga. Masya Allah. Kalau anak-anak sekarang bilangnya FOMO Pak ya. Takut Betul. ketinggalan Betul dari ya. teman-temannya. Tapi itu satu sisi positif juga Pak. Kalau yang jadi tren adalah olahraga. Bagus sekali. Siap Pak Indra ya. Ikut terbawa semangatnya Pak Hambali insya Allah. Next Pak, ada lagi pertanyaan dari Pak Andi dari Cahaya Rancamaya, salah satu sekolah mitra di futsal. Disampaikan bahwa Pak, tips dong supaya bisa mempertahankan stamina saat lari. Kan tadi Pak Hambali sekali lari sampai 10 kilo, belasan kilo. Itu gimana Pak bisa memperpanjang jarak tempuh dalam satu kali lari gitu Pak, agar staminanya tetap mantap. Oke. Teknik lari bukan bidang saya. Tapi secara umum yang saya baca begini, rutin aja, stamina akan muncul sendiri. Mau dipakai apapun, kalau kita nggak rutin, nggak bisa. Mau pakai suplemen apapun, kalau kita nggak bisa, kalau nggak rutin nggak bisa. Jadi kuncinya adalah rutin. Siap. Pak Andi dimulai dari lari dulu aja Pak. Lari Betul. dulu. Insya Allah perlahan-lahan akan meningkat ya staminanya. Oke, tuh sampai Aderini itu Bapak atau Ibu ya? Dari beliau sampaikan mulai lari aja dulu. Ntar juga ya. Betul. Sangat Luar iya. biasa. Betul banget. Oke, ada yang tanya Pak. Masih ada waktu ya, sekitar 5 menit lagi. Pak Arman Ramadan mau tanya Pak soal bekatul tadi. Bagaimana cara Bapak mengolah bekatul jadi makanan? Oke. Insya Allah itu menjadi tugas teman-teman semua. Jadi mohon maaf, jadi bekatul itu produk limbah yang sangat bermanfaat. Ya, caranya sederhana, dari penggilingan yang baru keluar, jangan yang sudah kemarin, ya. Yang bekatul yang baru keluar dari penggilingan, di open, diayak, selesai. Hanya itu. Nah, dan itu ternyata manfaatnya banyak. Insya Allah nanti teman-teman akan memberdayakan bekatul ya. Nanti minta bantuan dari teman-teman di Eduversal juga untuk ikut memasyarakatkan bekatul. Sederhana, saya ulang lagi. Jadi bekatul dari yang baru keluar dari mesin giling, dipanas, di open, diayak, dikonsumsi. Lanjut. Oke, insya Allah kita cukupkan Pak Hambali, waktunya sudah pas. Sekali lagi terima kasih Pak Hambali atas diskusinya inspiratif sekali dan juga antusiasme dari teman-teman semuanya. Sudah siap sepertinya, udah mau memanaskan mesin di betis dan ototnya masing-masing. Insya Allah jadi pelari yang sehat semuanya, bukan lari dari kenyataan tapi menghadapi kenyataan. Insya Allah.